Aku Atia Syarifah, absen 14. Aku Devi, absen 17. Aku Naila, absen 27. Hai guys, jadi kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang energi biomasa. Simak keseruannya ya. Kamu, apa itu energi biomasa? Energi biomasa adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik, seperti tumbuhan dan hewan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biomasa dapat dijadikan seperti bahan bakar, seperti kayu bakar, ataupun diolah menjadi produk biofuel seperti biogas dan biodiesel. Masalah yang dihadapi Indonesia. Indonesia menghadapi sejumlah masalah dalam pengembangan energi biomasa, terutama terkait keberlanjutan dampak lingkungan dan infrastruktur. Salah satunya adalah deforestasi dan kerusakan ekosistem. Deforestasi dan kerusakan ekosistem, contohnya penggunaan biomasa, khususnya biomasa kayu, dapat mendorong deforestasi untuk memenuhi kebutuhan baku. Hutan alam yang ditebang untuk ditanami tanaman menghasilkan biomasa, seperti eukaliptus, berisiko mengurangi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Perbandingan Indonesia dengan negara lain dalam energi biomasa menunjukkan potensi yang menjanjikan. Indonesia memiliki sumber daya biomasa yang besar dengan potensi listrik setara 56,97 GW. Negara-negara seperti Tiongkok dan Brazil juga memiliki kapasitas bioenergi yang besar. Namun, dengan sumber bahan bakar yang berbeda. Ini adalah di Indonesia mempunyai potensi bioenergi yang besar, setara dengan 56,97 GW listrik, memiliki banyak limbah pertanian dan perkotaan yang dapat dimanfaatkan untuk energi, mengekspor pelet kayu ke negara lain. Sedangkan di Tiongkok didominasi oleh residu biomasa dan pertanian dan fasilitas konversi limbah menjadi energi. Saran dan solusi untuk Indonesia. Saran dan solusi untuk pemanfaatan energi biomasa di Indonesia meliputi pengembangan teknologi, konversi, peningkatan efisiensi, pembakaran pengembangan biopaut, dan penerapan powering pada RU. Selain itu, pengembangan teknologi seperti gasifikasi dan spiroliasis serta meningkatkan efisiensi pembakaran dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Penutup. Kesimpulannya, biomasa menawarkan solusi energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan potensinya besar di Indonesia, pemanfaatan biomasa dapat mendukung ketahanan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memberikan manfaat ekonomi. Namun, diperlukan kebijakan dan pengelolaan yang tepat untuk memastikan pemanfaatan biomasa yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Salah satu contoh jenis biomasa ke kalian nih. Yuk simak. Jenis-jenis sumber biomasa itu. Yang pertama ada wood pellet atau pelet kayu. Wood pellet sendiri adalah salah satu bahan bakar alternatif yang terbuat dari serbuk kayu atau bahan kayu lainnya. Umumnya bahan baku untuk membuat wood pellet ini berasal dari limbah industri penggergajian, limbah tebangan kayu, dan juga berbagai jenis limbah industri kayu lain. Proses pembuatan pelet kayu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pembuat pelet dengan spesifikasi yang bervariasi. Ini adalah Pak Umin, salah satu pemilik agroindustri kayu di Kabupaten Bogor yang akan menjadi mitra Transcycle dalam pengelolaan limbah kayu sebagai sumber energi terbarukan. Nah, itu ya guys, salah satu contoh jenis biomasa. Setelah jenis biomasa, ada lagi loh, yaitu keuntungan biomasa. Sahabat MLab perlu tahu, banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan biomasa. Dengan
Dengan menggunakan energi biomasa, kita dapat mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung membantu meningkatkan kemandirian energi. Pemanfaatan biomasa yang berasal dari limbah dapat membantu untuk mengurangi tingkat polusi dan emisi rumah kaca. Tapi, energi biomasa yang menggunakan kayu bisa menimbulkan efek perubahan iklim. Oleh karena itu, kayu yang digunakan adalah kayu limbah industri, bukan dari kayu hasil penebangan hutan. Energi biomasa didapatkan dengan cara fermentasi atau pembusukan bahan organik seperti sisa tumbuhan, makanan, limbah dari hewan maupun manusia. Dari pembusukan itu menghasilkan biogas yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar agar dapat menggerakkan pembangkit listrik dalam skala kecil untuk penerangan rumah. Selain dapat menghasilkan listrik, hasil dari biomasa pun beragam. Ada biomasa yang berupa gas metana yang sering digunakan ibu kalian untuk memasak. Ada juga etanol yang merupakan bahan bakar alkohol yang terbuat dari gula yang diambil dari tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Etanol digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi. Umumnya dicampur dengan bensin yang kemudian campurannya disebut gas ohol. Terakhir ada yang namanya biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan yang dapat dipakai untuk bahan bakar mesin diesel. Bahan bakunya dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak pagar, atau kapuk. Nah, sekarang gak perlu kaget lagi ya. Ternyata banyak limbah yang dapat diolah menjadi energi listrik dan berbagai macam bahan bakar yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira selain energi biomasa, energi apa lagi ya yang dapat diubah menjadi listrik? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.